Kebijakan work from anywhere untuk ASN menuai banyak tanda tanya. Apakah semua ASN siap dan layak bekerja dari mana saja? Aturan yang membingungkan dan pengawasan yang kurang ketat justru bisa melemahkan pelayanan publik. Apakah ini langkah maju dalam modernisasi birokrasi atau justru masalah baru bagi kebijakan negeri ini? Saya Wisnu Yuwono, mari kita bahas di catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Penerapan kebijakan Working from Anywhere atau WFA oleh pemerintah dimulai sebagai program percontohan di awal tahun 2024 dan kini diperluas pada pertengahan tahun 2025. Surat edaran Menpan RB nomor 1 tahun 2025 menjadi dasar hukum awal dari uji coba ini yang diterapkan di sejumlah instansi pusat dan daerah. Beberapa lembaga seperti Kemenpan RB, BKN, Kementerian Kominfo, dan beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat menjadi pionir. Menurut data dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, hingga Mei 2025 sebanyak 17 kementerian atau lembaga pusat dan 9 pemerintah provinsi sudah mengadopsi skema WFA parsial atau hybrid. 45.000 ASN dari total sekitar 4,3 juta ASN di Indonesia sudah mengikuti skema WFA. 70% ASN peserta WFA berada di golongan milenial dan Gen Z, usia di bawah 40 tahun. Kebijakan ini sejalan dengan RPJMN 2025 hingga 2029 yang menekankan transformasi digital, sektor publik, dan efisiensi birokrasi. Antusiasme terhadap WFA sangat tinggi, terutama dari ASN muda. Survei Lembaga Administrasi Negara pada Maret 2025 menunjukkan 76% ASN berusia 25 hingga 39 tahun mendukung WFA. Sebanyak 82% ASN Gen Z merasa lebih produktif bekerja dari rumah atau co-working space. Kemudian, 71% ASN merasa keseimbangan hidup kerja meningkat sejak mengikuti WFA. Selain itu, lebih dari 60% ASN perempuan menyatakan bahwa WFA membantu mereka menjalankan peran ganda sebagai ibu dan pekerja. Namun, hasil survei ini juga menunjukkan bahwa hanya 41% ASN yang mengaku memiliki target kinerja yang jelas selama WFA, dan ini akan menjadi tantangan berikutnya. Meski secara semangat WFA sangat positif, kita tidak boleh menutup mata pada tantangan implementasinya. Ada 3 tantangan utama. Pertama, monitoring dan evaluasi atau MONEV yang lemah. Berdasarkan audit internal Kementerian Pan-RB, 62% unit kerja belum memiliki indikator kinerja berbasis output dan outcome yang dapat diterapkan pada sistem WFA. Hanya 23% atasan langsung yang secara aktif memonitor kinerja bawahannya secara daring. Kedua, penurunan layanan publik. Laporan Triwulan 1 tahun 2025 menunjukkan 28% pengaduan masyarakat di kanal lapor berasal dari unit kerja yang menerapkan WFA. Pengaduan yang paling banyak terkait keterlambatan pelayanan, respon yang lambat, dan minimnya kehadiran petugas saat dibutuhkan. Ketiga, ancaman terhadap outcome pembangunan. WFA yang tidak dikontrol dengan baik beresiko berdampak negatif pada program pembangunan. Contohnya, dalam program pengentasan stunting di 34 provinsi, 12 provinsi mengalami keterlambatan pelaporan data dari ASN yang bekerja secara WFA.
Target realisasi belanja kementerian pada triwulan 1 2025 baru mencapai 19,4%, lebih rendah dari 24,1% pada periode yang sama tahun 2023. Agar WFA menjadi solusi dan bukan justru menciptakan masalah baru, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang saya sarankan. Pertama, terapkan kontrak kinerja berbasis outcome. Setiap ASN yang mengikuti WFA wajib menandatangani perjanjian kinerja individu dengan tolak ukur berbasis impact, bukan hanya aktivitas. Kedua, hybrid model sebagai pendekatan bertahap, sistem 2 hari dari kantor, 3 hari WFA, atau sebaliknya bisa menjadi model transisi sebelum WFA total diberlakukan. Ini mempertahankan koordinasi tatap muka yang tetap penting. Ketiga, audit digital berkala. Setiap instansi yang menerapkan WFA wajib menjalani audit digital setiap 3 bulan oleh inspektorat atau lembaga independen. Audit mencakup evaluasi produktivitas, kehadiran daring, dan output pekerjaan. Keempat, pemerataan infrastruktur digital. Pemerintah wajib memberikan akses VPN, laptop, dan pelatihan digital kepada ASN, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ini hanya 52% ASN daerah yang memiliki perangkat kerja memadai. Kelima, insentif berbasis kinerja. ASN yang berhasil mempertahankan atau meningkatkan kinerja selama WFA layak mendapatkan tunjangan produktivitas sebagai bentuk apresiasi. WFA adalah langkah progresif yang mencerminkan adaptasi birokrasi terhadap zaman digital. Namun kita tidak boleh terlena oleh euforia, fleksibilitas, hingga melupakan substansi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo, birokrasi yang baik adalah yang melayani dan memberikan hasil nyata bagi rakyat. WFA untuk ASN dijadikan kebijakan, namun pengawasan masih menjadi pertanyaan. Efektivitas kinerja sulit dibayangkan. Apa kabar nasib pelayanan? Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa dalam catatan kebijakan publik dan politik episode berikutnya. Salam sehat dan reformasi birokrasi.